Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala dunya wa ala kulliyatin salihah wa ala manawasiril habibna wa ala hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والأثر والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الله والدعوة على الخير والاتباع وجه الله ومرضاته وقلبه وثوابه من الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى في كتابه إلى أن قال السابق السنن التي بعد الفراغ من الوضوء. Alhamdulillah, pada pembahasan terakhir kita sampaikan tentang sunnah-sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan ketika membasuh kaki dalam melaksanakan ibadah wudhu. Dan kita sudah selesai dari pembahasan itu, kita masuk ke pembahasan yang berkaitan dengan sunnah-sunnah yang dianjurkan setelah berwudhu. Jadi ada sunnah-sunnah yang dianjurkan ketika kita selesai berwudhu. Nah, di sini perlu kita perhatikan dan kita hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kita ini roh kita terikat dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama di antara sunnah-sunnah yang dianjurkan setelah berwudhu yaitu syurbuhu min fadli wudu'ihi wa izarihi bihi. Yang pertama, syurbuhu min fadli wudu'ihi, minum sedikit dari sisa air wudu. Minum sedikit sisa dari air wudu, sedikit aja, jangan banyak. Banyak kan airnya nggak air makan itu. Sakit perut ya. Sisanya dikit aja kita minum, itu disunahkan juga. Warasul izarihi bihi, dan dicipratkan sebagiannya di sarungnya. Tapi kata ulama dicipratkan sarungnya itu kalau sarungnya itu ada sesuatu yang kotor. Mungkin pasti lagi wudhu, udah begitu kelar, kemudian tuh sarungnya ada kotor dikit deh. Nah kotornya apa dia nggak tahu, cipratin, dan sunnah. Cipratin asal aja gitu, bukan cipratin yang basah. Itu disunahkan ya, minum sedikit, sisanya diciprat dikit aja di sarung. Biar seluruh tubuh kita ini dapat pahala dari air wudu, sampai pakaian kita pun sama. Jadi semuanya yang berkaitan dengan tubuh kita, termasuk pakaian kita, semua dapat pahala dari ibadah wudu, sehingga pakaian kita akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, minum sedikit dan cipratkan sebagiannya jika dia melihat ada noda di sarungnya ya. Kalau nggak ada noda, perlu dari ciprat. Kalau di sini dijelaskan di syarahnya, intawahana husul muqaddar, kalau dia khawatir ada sesuatu yang kotor di sarungnya, fi ma yadhar. Nah, itu yang jelas seperti itu, dicipratin kalau khawatir ada yang kotor. Artinya kalau nggak khawatir dengan kotor, nggak cipratin juga nggak masalah ya. Cuma kalau minum tadi minum aja sedikit, sekedarnya aja. Nah, ini juga lihat juga airnya air apaan. Kalau airnya dibilang air nggak layak untuk minum, cuma layak buat wudhu, jangan diminum. Lihat dulu airnya juga ya, jangan semua air ya diminum. Yang kedua, doa ba'dahu, kita berdoa setelah berwudhu. Mustaqbilan lil qiblati, menghadap qiblat. Jadi habis wudhu kita cari qiblat, kita hadap qiblat. Rafi'an yadayhi bihaitsu yura bayadu ibtayhi,
Dia menghadap kiblat dan kedua tangan diangkat sehingga putih ketiaknya itu bisa terlihat kalau dia nggak pakai baju. Ini ibarat doang ya. Maksudnya kan kita keluar ya, kalau itu kan udah pakai pakaian ya, apalagi di masjid. Maksudnya apa ya? Kalau ente nggak pakai baju, seangkat apa itu tangan, ketiaknya kelihatan. Nah segitulah ente angkat. Ya segini kan udah kelihatan nih ketiaknya. Nah segini ente angkat, setinggi apa? Setinggi yang bisa kita lakukan, bukan tinggi banget begini ya. Mau kayak lagi menerima apa semen dari atas. Enggak ya, segini aja. Yang penting ketiak kan putihnya terlihat kalau seandainya nggak pakai baju. Angkat setinggi-tingginya yang kita bisa. Baca doanya. Apa itu doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Ada doa panjangnya juga kalau nggak salah dalam kitab Bidayatul Hidayah disebutkan juga ya. Waj'alni saburan syakuran waj'alni adhkuka dzikran katsira wa usabbihuka bukratan wa asila. Itu panjang itu. Saya nggak hafal, gue udah hafal ini aja dah. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Itu penting kita baca tuh, sunnah. Kalau kita menghidupkan sunnah Nabi dengan istisyar ta'zim kepada Nabi, kita mengagungkan Nabi, insya Allah itu akan menjadi sebab keselamatan kita di akhirat. Hanya gara-gara doa habis wudu. Kalau kita benar ingin mengikuti Nabi Muhammad SAW, insya Allah kita bersama Nabi. Al-mar'u ma'aman ahad. Kelar baca doa, nah doanya ada di kitab-kitab ya, nanti tinggal cari doa setelah wudu. Nah itu hafal itu, kalau hafal alhamdulillah. Kelar itu kita baca inna anzalnahu fi lailatul qadar 3 kali. Baca 3 kali. Sambil kita jalan pun nggak masalah ya. Habis kita baca doa lagi ke masjid, baca inna anzalnahu fi lailatul qadar 3 kali. Itu yang pernah kita dapat ya, guru-guru kita. Salah satu keutamaannya Allah akan nampakkan apa? Haibah, wibawa di diri kita. Orang lihat kita di wibawa aja, kalau bukan kita pas-pasan biasa aja. Cuma lihat kita itu orang apa? Segan. Dan akan tampak cahaya kita di hari kiamat. Cahaya kita itu beda dengan cahaya orang apa? Orang lain. Karena fadilah inna anzalnahu fi lailatul qadar. Baca 3 kali. Selepas apa? Nah, selepas doa wudu. Sudah selesai, boleh ditambah. Tambah apa? Kalau ada waktu masih banyak, tambah ayat kursi sekali dan qul huwallahu ahad sekali. Ini dari Nabi ya. Jadi itu fokus dengan inna anzalnahu fi lailatul qadar 3 kali. Waktu masih banyak, daripada bengong, tambah ayat kursi sekali, tambah qul hu sekali. Dah. Itu harus dilakukan setelah wudu. Minum sedikit dan cepatkan sebagian kalau kita khawatir saraf kita ada kotorannya, dan menghadap kiblat, angkat kedua tangan, doa Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Baca inna anzalnahu 3 kali, ayat kursi sekali, qul hu sekali. Itu fadilahnya besar, bahkan dikatakan oleh Rasulullah dalam sebuah sabdanya, orang yang baca ayat kursi dia dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat yang lain, rumah yang dibacakan ayat kursi tidak akan ada setan yang menginap pada rumah itu. Ayat kursi ini luar biasa. Yang penting ketika kita baca tuh yakin. Kenapa zaman sekarang banyak orang baca ayat kursi tapi kayak dampaknya, efeknya itu nggak ada, nggak yakin masalahnya gitu. Karena orang-orang kesulitan kan baca ayat kursi kan harusnya kan udah sadar. Ayat kursi udah, Al-Baqarah udah, kagak keluar-keluar juga ayat kesulitan. Karena dibaca tanpa keyakinan. Harus yakin kepada Allah bahwa itu emang ayat di mana ayat tersebut di antara keutamaannya adalah ayat yang dibenci oleh iblis dan sekutunya. Nah suka tuh setan, jin kafir dengan ayat kursi. Kemudian yang keempat yang dilakukan salatu sunnatul wudu.
sunnah nih. Kalau kita soal wudu, kelar doa, kita sholat sunnah wudu. Berapa rakaat? 2 rakaat. Rakaat pertama setelah Fatihah baca Al-Kafirun, rakaat kedua baca Qul huwallahu ahad. Nah ini kalau kita waktu panjang nih, kita masuk masjid, imam si Bilal belum qomat, masih aman semua. Seandainya kita sholat masuk ke masjid, kan kita harus sholat tahiyatul masjid. Perlu nggak kita niat sunnah wudu dulu baru tahiyatul masjid? Nggak perlu. Itu cukup sholat tahiyatul masjid, sunnah wudunya udah dapat pahalanya. Udah dapat pahalanya, begitu kata ulama. Cuman itu bisa terapkan mungkin kalau di luar masjid, di rumah. Kita habis wudu mau sholat duha seandainya. Nah, sholat dulu, sunnah wudu dulu 2 rakaat, baru sholat sunnah duha. Kalau ke masjid, tak perlu lagi sholat sunnah wudu. Cukup kita sholat tahiyatul masjid yang dari itu ma'ahu sunnah wudu masuk ke dalam tahiyatul masjid. Dapat pahala dua-duanya itu. Dapat pahala tahiyatul masjid, dapat pahala juga sunnah wudu. Kemudian kapan selesai waktu sholat sunnah wudu? Kita disuruh di rumah nih. Kapan kita tidak boleh sholat sunnah wudu? Kata ulama bil i'rab. Apa bil i'rab? Emang ada dia mau sholat sunnah wudu? Jadi habis wudu mau sholat sunnah wudu enggak? Nah udah ada waktunya lagi. Dengan itu bilang enggak, udah nggak bisa sholat lagi udah. Karena itu nggak niat mau sholat. Itu pendapat yang sebenarnya. Ada pendapat mengatakan bitulil fasli urfan, waktu terlalu lama dari mulai wudu ke sunnah sholat wudu, terlalu lama udah nggak bisa. Artinya mana? Dia habis wudu nggak langsung sholat sunnah wudu, duduk dulu di ngopi, baru bangun sholat sunnah wudu, nggak bisa lagi kata sebagian ulama. Nah karena itu terlalu lama. Ada lagi ulama bilang sholat sunnah wudu itu selesai waktunya bil hadas, kalau dia hadas arti batal wudu. Selama nggak batal wudu masih bisa sholat sunnah wudu. Jadi ada 3 pendapat tuh. Pendapat yang pertama bil i'rab, dengan dia nggak mau sholat berarti udah selesai waktunya. Yang kedua karena waktu terlalu lama terpisah. Terlalu lamanya berapa lama? Kata ulama seperti orang melakukan 2 rakaat. 2 rakaat, artinya dia udah bisa wudu, dia duduknya itu seperti orang sholat 2 rakaat, baru dia berdiri mau sholat sunnah wudu, udah nggak bisa, udah dianggap terlalu lama. Yang ketiga, pendapat ketiga, kelar waktu sholat sunnah wudu dengan apa? Hadas, artinya dengan batalnya wudu. Tapi mana yang diikuti? Pendapat yang pertama bil i'rab. Begitu dia kelar wudu dengan mau sholat ya sudah, nggak bisa sholat lagi nanti habis tahiyatul masjid, habis qabliyah, habis ba'diyah mau sholat sunnah wudu nggak bisa udah. Nah ini pendapat yang diikuti ya. Yang kedua ini pendapat qila. Apa arti qila? Pendapat lemah. Kalau pendapat kuat masih dikatakan kuat itu adalah qaul. Wa fi qaul, ada sebuah qaul itu masih kuat. Al-mu'tamad itu paling kuat. Al-mu'tamad paling kuat. Qaul ada pendapat kuat juga, tapi di bawah itu paling kuat. Kalau qila itu pendapat lemah. Contohnya apa pendapat qaul? Seperti contoh jual beli. Kita kan kalau jual beli mengikuti syariat harus apa? Yang jualan udah balik, yang beli juga udah balik. Anak kecil nggak bisa beli, nggak sah secara hukum. Dan harus ada ijab kabul, saya beli, saya jual, dan yang satu menerima duit, yang saya menerima barang. Kalau ngikutin agama begitu. Nah itu kan kalau diterapkan sekarang susah gak? Susah, rata-rata orang tua nyuruh anak beli. Nah ini ada qaul pendapat Imam Nawawi. Imam Nawawi bilang dengan dia ngasih duit, ngasih barang, arti itu dijab kabul, dan gak perlu orang yang dewasa, anak kecil kan sah. Itu qaul Imam Nawawi. Bisa gak kita terapin? Bisa.
walaupun di bawah al-mu'tamad. Kalau qila, ini mah kalau terpaksa banget kita lakuin. Contoh madi, apa hukum madi? Najis. Kalau dipakai najis mazhab Imam Syafi'i. Ada qaul dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, madi itu nggak najis. Kalau ente keluar madi cukup cebok, hilangin yang ada di sekitar kemaluan aja. Yang di baju nggak usah direpain, nggak najis. Ada qaul mazhab Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal, maaf. Itu bisa nggak diterapin? Bisa kalau terpaksa. Kalau nggak terpaksa tetap harus ganti baju. Terpaksa gimana? Nggak ada pakaian lagi. Itu dalam perjalanan, itu mau sholat, tapi celana itu yang bekas apa? Madi. Ya udah betul itu cebok, celana bekas madi, ya udah nggak apa-apa. Menurut Imam Ahmad terpaksa saat itu. Nah kalau nggak terpaksa nggak bisa. Nah, itu dibahas juga tuh di apa? Al-Bu'uts al-Ilmiyah. Jadi ada mungkin kalau antum mau itu ntar aku kirimin deh. Cuman bahasa Arab sih. Jadi fatwa-fatwa dari Darul Mustafa. Jadi pesantren Habib Umar itu ada ulama-ulama ahli fatwanya, mereka bikin web untuk soal jawab. Yang nanya dijawab. Nah jawabannya itu dikirim tuh. Ada di Telegram, ada di WhatsApp. Nah kita dapat tuh. Ada orang nanya jawabannya begini. Nah itu kan ilmu tambahan tuh. Itu ada di Telegram, ada di WhatsApp juga ada. Cuma masih bahasa Arab. Masih bahasa Arab. Itu ada pertanyaan begitu tuh. Najis atau enggak? Ada dapat dari situ. Jadi kata ulama kita dari Darul Mustafa, kalau terpaksa ya nggak apa-apa. Kalau nggak terpaksa, ya jangan, harus diganti karena mu'tamad kan najis, di badan najis, bahkan juga najis. Nah kemudian sebentar tadi gitu. Salat sunnah wudu tadi ya. Nah ini sunnah-sunnah kelar wudhu ya. Yang pertama minum sedikit sebagian diciprat kalau dikhawatir pakaian ada kotoran. Yang kedua dia baca doa menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan hingga ketiaknya terlihat putih, ketiaknya terlihat. Kalau orang dulu tuh ketiaknya putih, ahli sholat. Sekarang ketiak kita ya buluk semuanya udah buluk, pakai ada bulunya lagi. Nggak sedap-sedap dilihat. Nah, maka kenapa itu kita fikir bayar ibu taihi putih apa? Ketiaknya berarti orang dulu putih ketiaknya bersih banget ya, karena ibadah tadi. Karena ibadah, jadi dampak dari ibadah bahkan kulit pun ikut bercahaya, bahkan bagian ketiak aja bercahaya. Subhanallah ya. Nah, dia angkat kedua tangan agak tinggi seperti bagaikan apa? Ketiaknya bisa terlihat. Kalau dia nggak pakai baju, posisinya lagi pakai baju, artinya kalau nggak pakai baju setinggi apa? Dan segitu dia angkat tangan menghadap kiblat. Allah menja'alni minat tawabin. Baca syahadat salawat dulu ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah menja'alni minat tawabin sampai akhir. Habis itu baca inna anzalnahu 3 kali, ayat kursi sekali, dulu sekali. Coba rutinin yang terlakuin seminggu aja. Inna anzalnahu tadi kita baca setiap habis wudu seminggu, habis itu membaca. Lihat pokoknya itu beda nggak sama minggu kemarin? Ini nyata, bisa kelihatan dampaknya. Subhanallah. Nah itu di dunia, gimana di akhirat. Kemudian as-sunanul ammatu fil wudu, kita masuk ke sunnah-sunnah secara umum yang dilakukan dalam wudu. Ini udah kelar deh. Sunnah-sunnah sebelum wudu udah. Sunnah-sunnah ketika wudu, basuh muka, sunnahnya apa, tangan apa, udah kita bahas. Sunnah sesuai wudu kita bahas juga. Sekarang kita bahas sunnah yang umum dilakukan ketika wudu. Yang pertama, istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Nah, maka kan masjid-masjid kalau di Timur Tengah itu tempat wudunya ngadepin ke kiblat. Jadi pas lagi wudu orangnya bisa menghadap kiblat. Itu sunnah. Wudu menghadap kiblat itu sunnah. Tapi itu lihat juga kalau emang kayak di Habib Umar juga yang anda tahu waktu anda bersolat itu tempat wudu nggak menghadap kiblat posisinya, mungkin karena emang dari awal bangunan tidak memungkinkan mungkin ya. Cuman setiap tempat wudu itu keran ada tempat duduknya.
dari ubin, kita duduk, kita bisa agak ngadep kiblat, kita bisa kita muterin badan menghadap kiblat. Nah itu sunnah. Kalau nggak bisa, jangan dipaksa. Kemudian yang kedua al-julus, duduk. Ngambil wudhu itu sunnahnya apa? Duduk, bukan berdiri. Kenapa? Satu, lebih tenang dan lebih fokus. Kalau berdiri kan nunduk-nunduk, ada orang kan suka sakit pinggang. Itu yang ada wudhu apa? Biar kakak fokus nih, sambil nahan sakit. Udah kelar wudhu, tadi tangan kaki kiri dibasuh atau kagak, sakit banget pinggang, luar lupa. Nah kalau duduk apa? Tenang dia. Udah gitu cepratan air kayak gede. Buka kecil pun biar begini, enak sambil duduk kan apa? Di bawah itu lubang buat air apa? Ngalir. Biasa kalau di Timur Tengah begitu. Di sini mungkin ada lah masjid-masjid apa yang seperti itu. Nanti ini kalau ada rezekinya, apa bukan tempat duduk aja tuh. Nah, kayak ya pakai itu bisa pakai hebel. Jadi setiap keran ada tempat apa? Duduk. Nah kemudian yang ketiga tarkul naqdil ma. Nafdil ma, maaf ya. Yang ketiga di antara sunnah wudu yaitu tarku nafdil ma, yaitu meninggalkan untuk mencipratkan air. Artinya kalau habis wudu jangan digini-gini barang kita deh. Bekas wudu gini-gini itu enggak bagus. Bagusnya jangan. Jangan apa? Tadif apa bahasa Indonesia? Ngibas. Nah, habis wudu jangan digibas-gibasin bekas wudu. Biarin aja. Digibas-gibasin ataupun dikeringin hukum makruh. Itu habis wudu itu usap, hilangin bekas wudu, makruh. Bagusnya biarin dia kering sendiri, bukan karena dilap atau dikibas-kibas. Nah, jangan ya biarin. Tarku nafdul ma, yaitu apa? Meninggalkan mengibas air dari anggota wudu. Yang keempat al-iktisadu fil ma, ay adam al-israf fis sab. Yang keempat al-iktisad, yaitu membuka air apa? Tidak terlalu banyak, kecil aja. Kan kita kan kalau wudu kan menggunakan telapak tangan dua-duanya biar nadan. Begitu penuh, basuh muka, penuh, basuh tangan. Ya kan gitu. Perlu lagi basuh tangan, perlu lagi basuh tangan. Enak sebenarnya, nggak perlu kencang. Kencang banget tidak bagi anak-anak muda yang suka wudu. Kaki begitu-gitu itu nggak merata. Kalau kencang nggak merata. Justru kalau pelan apa? Merata airnya. Artinya kalau wudu itu nggak perlu terlalu tabdzirul ma. Air terlalu besar. Ini juga berlaku kalau di rumah. Ini makruh kalau di rumah. Kalau di masjid haram. Ya, menggunakan air berlebihan di masjid haram. Itu wudu cukup sebenarnya. Keran dibuka kecil. Cukup kencang wudu. Wudu dengan mandi. Apalagi itu air masjid haram, itu dosa. Karena itu adalah air wakaf. Kita boleh menggunakan hanya sebatas buat keperluan kita. Itu pun sesuai dengan ajaran Nabi. Nabi kalau buka air apa? Kecil. Kalau mungkin zaman dulu kan pakai wadah atau pakai apa gitu ya. Intinya Nabi ngambil apa? Sedikit, nggak terlalu besar. Kemudian yang kelima, Allah yatakallam. Sunnah wudu yang kelima, jangan bicara ketika ngambil wudu. Banyak ngomong sama bini itu dalam kamar mandi lagi wudu, jangan dijawab. Nggak ngerti juga, teriak-teriak, dehem aja, jangan dijawab. Keluar dari kamar mandi ditanya, lu nggak jawab lo? Bilang saya lagi wudu. Lain kali kalau saya nggak jawab berarti saya lagi wudu. Kalau lagi mandi, lagi buang air masih jawab pasti. Kalau lagi wudu, sunnahnya kagak bisa bicara, biar gini kita ngerti. Jelasin ya, jangan kita keluar nggak jelasin biar difaham. Sunnah kalau wudu tidak bicara. Cukup yang kita ungkapkan itu hanya urusan yang berkaitan dengan doa basuh muka, doa basuh tangan, itu sunnah. Selain itu jangan. Teman ngajak ngomong sebelah, diamin aja. Kelar wudu, habis doa baru ajak ngomong. Itu dari tadi gue ngajak ngomong kok diam. Enggak, bagus lagi wudu bicara. Bagus itu nanti kelar wudu baru ngomong. Nah kemudian yang keenam, wad'u ma yaqtarifu minhu an yaminihi wa ma yusabbu minhu an yasarihi.
Wad'u ma yuqtarifu minhu an yaminih. Yang keenam, meletakkan gayung yang biasa digunakan untuk apa? Untuk nyedot, untuk wudu di sebelah kanan. Artinya begini, kalau dia mau pakai gayung, gayungnya sebelah kanan dia. Artinya diambil dengan tangan kanan, ya, atau tangan kiri juga bisa, ya. Pokoknya sebelah kanan gayung. Kalau pakai keran, kerannya sebelah kiri. Ini juga disesuaikan juga sih. Sesuaikan juga dengan tempat. Kalau tempatnya tidak memungkinkan, nggak usah. Kalau tempatnya memungkinkan, keran itu dibuka, kita boleh posisi kita di sebelah kiri keran, keran sebelah kiri kita. Kalau gayung sebelah kanan kita. Tapi itu tetap kata ulama, lihat posisi. Kalau sulit jangan. Nanti mau gitu susah, apalagi kerannya nempelnya sama tembok. Nah, tembok sebelah kanan, itu mau ke kiri-kiri. Gimana caranya ya? Mau keran sebelah kiri kita, lah nggak bisa. Sesuaikan aja. Kalau bisa lakuin begitu. Kalau gayung di kanan kita, kalau keran di kiri kita. Kemudian yang ke-7 al-mualah. Mualah kita bahas, ya. Mualah itu setiap itu sunnah mualah. Apa itu mualah? Nah, membasuh anggota yang kedua sebelum kering anggota pertama, berturut-turut. Membasuh tangan, muka masih basah. Mengusap kepala, tangan masih basah. Mengusap kaki, membasuh kaki, kepala masih basah. Itu disebut mualah, berturut-turut. Membasuh anggota yang kedua sebelum kering anggota pertama, itu sunnah. Kemudian an-la yatim wajhahu bil ma', yang ke-8 sunnah wudu, an-la yatim, jangan menabok wajah ketika berwudu. Kan ada orang kalau wudu kan gak kesel, nah gitu-gitu, ya, itu makruh. Bagusnya kita ambil dari atas ini mulai begini, guyur sambil diratain, nggak usah digini-gini muka. Wudu beres kagak, bener kagak, muka merah. Nah, talqinul wajah itu nggak boleh. Dalam Islam itu kalau kita aja mukul anak itu nggak boleh di area wajah dan kepala, dilarang. Karena itu dekat dari otak. Itu fitrahnya manusia, di mana manusia beda dengan makhluk yang lain, dikasih akal. Boleh hanya nyubit, ngebentak, nah itu boleh. Tapi di bagian selain bagian muka dan kepala nggak boleh sama sekali. Dalam Islam nggak boleh. Nah makanya karena nggak boleh, kita mabuk diri sendiri aja kalau boleh. Lagi itu pelan-pelan aja, nggak usah sampai mabuk wajah, itu nggak dibenarkan. Kemudian an yatawaqqar rasyas, fa yajlisu fi mahall la yanalu rasyas fi. Yang ke-9 yaitu duduk atau berada di tempat sehingga tidak kena cipratannya. Maka kan Nabi bilang kalau di Arab tempat kita duduk buat wudu, buat ngalir airnya itu agak ke dalam banget di bawah. Jadi cipratan itu nggak bakal kena, soalnya agak ke dalam. Sehingga kita wudu itu udah tenang aja dah. Nah, kalau di Timur Tengah ya, di sini ada masjid-masjid begitu, Anda pernah melihat di daerah Jawa Barat sih paling banyak di Jawa Barat. Tempat wudunya ada tempat duduk, tempat aliran air bawahnya tuh agak gede, agak dalam. Nah itu insya Allah nggak nyiprat. Nah itu sunnah begitu. Kita wudu hindari cipratan airnya. Nah kemudian al-ashir tarkul isti'anah fi sabbi illa li'udhrin. Yang ke-10 di antara sunnah berwudu tarkul isti'anah, yaitu jangan minta pertolongan orang untuk menuangkan air. Itu sunnah. Sunnah jangan minta tolong. Kalau itu bisa nuang sendiri. Ada keran pakai keran. Jangan manja. Minta diambilin air. Tolong tuangin. Udah kayak apa itu? Itu kayak gitu boleh nggak? Boleh emang. Cuman itu melanggar sunnah. Sunnahnya lakuin sendiri. Nah, maka dalam hal ini yaitu menyediakan air buat wudu ada beberapa hukumnya. Boleh catat ya sebagai tambahan ilmu. Hukum yang pertama mubahun. Hukum yang pertama mubah. Apa itu mubah?
ihdharul ma' lil mutawaddi, menyiapkan air bagi orang yang mau wudu. Nyiapin air doang, bukan dituangin ya, nyiapin. Seandainya kita lagi bertamu ke rumah orang lagi mau wudu, yang punya rumah nyiapin dulu tuh kamar mandi dibersihin, kolam diisi buat wudu. Nah itu mubah, kagak dosa, kagak dapat pahala. Nyiapin air itu mubah. Yang kedua, khilaful aula. Apa arti khilaful aula? Khilaful aula itu apa? Sebaiknya jangan dilakuin. Nah, al-aula jangan dilakuin. Apa itu? Bisabbilna alaihim min ghairi as-sambur, kama nabaha alaihi syarwani, yaitu khilaful aula itu dituangin air sedangkan ada keran. Kan sekarang tuh ada tuh kalau yang biasa buat buang teh loh, gede tuh kan ada tuh, habisnya namanya ceret tuh. Nah yang gede itu diisi air, dituangin, kita nadangin kayak Habib Marah dulu tuh, itu dibantuin tuh. Itu khilaful aula kalau ada keran di bisa wudu atau nggak ada tujuan untuk ngajarin wudu. Habib Umar saat itu begitu lagi ngajarin cara wudu, itu beda. Ini lagi ngajarin keran ada bisa dibuka sendiri, males dia ambil jarak tuangin. Nah itu khilaful aula. Apa arti khilaful aula? Sebaiknya jangan begitu, itu khilaful aula ya. Kemudian yang ketiga, makruh. Kapan dikatakan makruh? Yaitu wudu sambil dibasuhin orang lain. Ini bukan manja lagi nih. Maunya bahan aja deh. Lu wuduin gue niat deh. Pas basuh muka atau lagi duduk, pas basuh muka kita niat sendiri. Lalu dulu sholat dibasuhin sama orang, tangan diusapin sambil sini, malah kaki gitu cuma sodorin yang bersihin. Nah itu hukumnya makruh. Makruh ini sebaiknya bukan jangan dilakukan lagi, dihindari dan gak baik karena itu melanggar sunnah. Yang keempat, wajib. Kapan wajib untuk al-isti'anah, membantu orang? Yaitu kalau orang tersebut sakit. Kalau sakit wajib dibantu. Udah gak makruh lagi. Dia mau wudu gak bisa sendiri, ngambil air gak bisa sendiri, bahkan basuh anggota wudu udah gak kuat. Nah udah kita wuduin itu. Masih makruh gak? Udah enggak. Justru di sini wajib kita bantuin. Nah, ini 4 hukum ya. Yang pertama mudah, coba nyiapin air. Yang kedua khilaful aula, nuangin air. Yang ketiga makruh, yaitu anggota wudunya dibasuh sama orang. Yang keempat kadang-kala wajib, yaitu kalau membantu orang sakit. Paham ya? Ada perlu tambahan. Emang di matanya nggak dibahas. Sampai sini dulu ya. Yang 11 dan selanjutnya insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Kesimpulannya saya ulang lagi, yaitu sunnah-sunnah yang umum dilakukan. Yang pertama menghadap kiblat ketika wudu, yang kedua duduk ketika wudu, yang ketiga jangan kita menjebakkan air dari anggota wudu kita atau meringin air. Yang keempat, jangan berlebihan ketika menuang air ketika wudu. Yang kelima, jangan bicara. Yang keenam, meletakkan gayung atau wadah yang dia gunakan untuk wudu sebelah kanan, kalau pakai keran di sebelah kiri. Kemudian yang ketujuh, mualah. Mualah itu arti berturut-turut membasuh anggota kedua sebelum turun anggota pertama. Yang ke-8, an-nayatin wajhah, jangan menampar wajah ketika membasuh wajah ketika wudu. Yang ke-9, menghindari seperti ceritakan air ketika berwudu. Yang ke-10, tarkul isti'anah, yaitu meninggalkan minta tolong untuk basuh anggota wudu atau menuangkan air. Dan itu hukumnya ada 4 tadi, ada 4 hukum sebagai tambahan.
Nah, yang ke-11 dan berikutnya insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Terus sebelum ditutup seperti biasa, kalau ada pertanyaan di luar tema boleh silakan. Kalau nah. Biasanya kan itu yang bagus bergerak dulu apa baca dulu? Biasa sendiri kalau kayak imam tuh dia bergerak dulu baru Allah terus Allah amun baru Allah hamidah. Sebaiknya gimana? Kalau ngikutin hukum fikih itu ucapan intigalah, takbir intigalah tersebut ya, takbir pindah dari rukun ke rukun itu dilakukan dengan pergerakan pertama dilakukan. Jadi begitu dimulai i'tidal sambil digerak sami Allahu liman hamidah. Begitu mau sujud, mulai dia mau sujud Allahu akbar gitu. Dibarengin dengan perbuatannya, bukan setelah dia lakuin. Cuman saya pernah dengar dari orang tua ya, wallahu a'lam ya, dari anak punya orang tua katanya munsib Imam Ahmad bin Zaid Habib Abdullah bin Syekh Habib Syekh bin Abdullah maaf ya Al-Habsyi yang meninggal dunia kemarin, beliau katanya menganjurkan zaman sekarang itu takbir pindah itu setelah sempurna ngelakuin yang dilakuin. Kenapa? Karena zaman sekarang banyak orang yang duluan malah kita baru sami Allah dia berdiri duluan, kita baru kelar berdiri. Itu saking orang sekarang pengen buru-buru kelar sholat. Kalau dulu enggak, belum imam selesai sami Allahu liman hamidah, suara belum kelar, mereka nggak akan bangun. Suara kelar baru mereka bangun. Sekarang kan enggak, imam baru sami Allah udah berdiri semua. Imam baru Allah mau sujud, udah sujud semua duluan. Nah, itu beliau menganjurkan itu diucapkan apa? Di pertengahannya atau di terakhirnya. Ini anjuran beliau karena zaman sekarang banyak orang apa? Yang pengen buru-buru. Cuman kalau secara hukum fikih enggak. Dilakukan itu pas permulaan intigalat. Ketika mau ruku, ya Allahu Akbar, pas lagi mau bergerak, Allahu Akbar. Pas mau i'tidal, pas mau bergerak ke i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Jadi dimulai dengan gerakannya, diakhiri dengan selesai gerakannya. Ucapannya itu begitu. Darah ya, harusnya seperti itu. Cuman kalau kita menerapkan ya kita lihat keadaan jamaah juga. Kita lihat di masjid sini ya, biasanya rukun duluan ya tidak duluan ya. Kalau biasa begitu ya apa-apa kita telatin dikit demi sahnya sholat mereka. Nah, nanti ketika kita bahas fikih atau ada ustadz bahas fikih di sini termasuk antum, itu dijelasin imam belum kelar ucapannya jangan ada yang bergerak dulu sebenarnya. Imam baru sami Allahu liman hamidah baru mereka bergerak. Ini kan kagak baru sami Allah udah berdiri semua. Lah bayangkan walau boleh yang telah udah amin kan? Walau amin. Gimana? Sunnahnya padahal walau boleh diam dulu sebentar, baru amin bareng-bareng. Nggak langsung disambung dengan apa? Akhir Fatihah. Jadi dia harus sunnahnya diam sesaat, baru amin. Kenapa? Biar aminnya bersamaan dengan amin para malaikat. Nah, kalau aminnya bersamaan dengan amin para malaikat, dapat pengampunan dosa. Nah, itu sunnah begitu. Cuma kalau sekarang kan sulit kita terapin di Indonesia. Kayak habis baca Fatihah, harusnya kan imam diam dulu. Sekedar makmum baca Fatihah. Makmum kelar Fatihah, imam baru baca surat. Biar makmum dengerin surat ini. Sekarang kalau diterapin gimana? Waddallin amin kita diam. Itu pasti mau. Kenapa tuh ini? Ada masalah apa itu? Subhanallah, subhanallah. Padahal kita lagi ngikutin yang sebenarnya. Padahal kita lagi merapin yang sebenarnya. Itu kan karena di sini biasa habis Fatihah langsung surat. Ketika ada orang bilang, aneh dianggap ya. Padahal yang aneh mereka sebenarnya karena nggak ngaji. Ya begitulah keadaan di Indonesia. Pengen serba tuh. Serba cepat ya, maka di situ harus ada penjelasan juga sih. Kita nggak mau melanggar hukum fikih sebenarnya, maka butuh dijelaskan lagi ke masyarakat. Gerakan antum selesai imam apa? Bergerak dan ucapannya selesai. Jangan imam baru Allah udah pada bergerak, sami Allah udah pada bergerak.
Nah, itu salahnya jamaah sekarang. Kenapa begitu? Ya karena nggak mengaji, males. Mau cuma maulidan, bukan tahlilan, rame. Oke, yang berkaitan dengan urusan perut rame dah. Maulid rame, tahlilan rame, bawa bingkisan. Ngaji, malas, nggak ada bingkisannya. Ada itu yang penting dalam hidup. Nah, begitulah keadaan zaman sekarang ya. Benar, perempuan antum memang perlu disampaikan. Anda juga lupa berkali-kali disampaikan. Karena kita sering salat berjamaah, ya mau kita ngeliat nggak ngeliat, ya kelihatan ya. Kalau jadi bangun nih, sebelah kanan ada 2 orang, belum dibilang aki-aki banget sih, belum aki-aki, masih ya paling 50-an awal lah. Itu duduk antara 2 sujud. Imam belum sujud nih, ini sujud. Kau kelihatan depan muka kita. Kita ngeliat orang sujud. Waduh, imamnya mundur bagaimana gitu. Nah itu selalu tuh orang, selalu tuh orang begitu. Bukan nggak sengaja, selalu setiap sholat begitu. Nggak mau ngapain jadi makmum, jadi imam aja sendiri. Nah, kalau nggak sholat sendiri, itu ada yang begitu ya. Maka harus dijelasin lagi tuh, perlu dijelasin ya. Insya Allah mau saat sabur di sini jelasin lagi Insya Allah. Ada lagi pertanyaan? Fadil. Di luar pembahasan boleh silakan. Tolong. Selesai baca wudhu, biasanya kan langsung ada kursi. Habis selesai doa wudhu, sunnahnya mulai sekarang antum baca inna anzalnahu fi lailatul qadar 3 kali. Baru ayat kursi sekali, baru gulhu sekali. Mulai sekarang terapin begitu ya. Inna anzalnahu 3 kali, ayat kursi sekali, gulhu sekali. Itu bagusnya seperti itu, sunnahnya seperti itu. Nah, inna anzalnahu yang sangat ditekankan ya, kita waktu di Habib Umar juga selalu diingetin itu, inna anzalnahu 3 kali jangan dilupain. Habis apa? Doa wudhu. Itu Masya Allah deh. Di akhirat juga cahaya kita itu sempurna, dikatakan ya. Cahaya kita itu dari kepala sampai kaki. Orang yang istiqamah baca inna anzalnahu setelah doa wudhu. Ada lagi terakhir. Boleh. Tentang Mustamal ini kan juga berkaitan di poin yang sedikit ya, mengenai petikan ayat dari bawah. Kan Mustamal itu sudah kita bahas adalah air yang menetes dari anggota tubuh. Nah, terus yang jadi permasalahannya ketika tetesan air ini jatuh ke ember yang kurang 2 pula, apakah itu jadi mustamal juga atau jatuh ke dalam lagi? Dia jadi mustamal. Nah ini kita lagi bahas bukan lagi pakai ember. Dia lagi wudhu mungkin pakai keran. Kalau pakai ember nggak mungkin kita wudhu buat seember ya kan? Nih ember nih kita wudhu begini, wudhu sholat di atas ya mustamal semua itu. Terpaksa mustamal. Hindari cipratannya air ketika kita wudhu mungkin pakai keran. Kan begitu, atau pakai ember tapi kita bisa hindarin. Kalau sebagian cipratan masuk tanpa disengaja itu nggak apa-apa ya. Itu dibahas sama Bahsul Masail di NU. Anda pernah lihat tuh ada hukumnya, gimana tuh hukum cipratan air yang masuk lagi tapi tanpa disengaja. Kita bukan dari tangan kita ya, tapi nyiprat ke bawah balik lagi ke dalam, gimana tuh ya. Itu dibahas sama ulama-ulama kita. Kalau itu sedikit, kemungkinan besar sedikit nggak masalah. Karena itu kan sulit kan? Sulit dihindari. Kayak antum lagi mandi junub, pakai ember mandi junub, itu kan banyak air tuh, nggak mungkin kalau cipratan yang balik, mustahil, pasti ada. Terus gimana mustamal? Ya enggak, udah kita nggak sengaja. Kedua ya kita menghukumnya apa? Yang balik juga nggak seberapa, sedikit banget ya gitu. Nah itu seperti itu ya. Bagus deh pertanyaan dari Tuhan juga ya. Nah, karena emang poinnya jangan sampai ada cipratan. Itu cipratan maksudnya ke badan kita, menghindari cipratan balik ke badan kita ya. Kalau ke wadah iya itu bermasalah, tapi itu kan kembali lagi Nabi bilang kalau kepada orang tua keluarga di rumah jangan pernah bahas air mustamal ya, jangan. Dah kalau ada yang nanya dulu dengar tuh Ustadz ini bilang ada air mustamal apaan maksudnya itu? Udah nggak usah dipikirin. Pokoknya tuh air ini bersih, airnya kagak najis, pakai udah. Yang penting tangan kita kagak najis, selesai.
Tapi kan Ustadz itu bahas, udah itu buat orang-orang yang benar-benar mau mendalami aja. Buat orang awam yang cuma sekadar mau tahu ibadah yang benar gimana, nggak perlu dibahas kepada mereka. Itu kata Imam Ghazali. Itu kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, gurunya Mbah Hashim. Nah, Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas juga termasuk yang melarang bahas air musta'mal kepada orang awam. Karena orang awam nggak ngerti. Tiba-tiba dibahas musta'mal itu kalau untuk wudu nyiprot lagi ke dalam nggak bisa dipakai lagi tuh. Bingung orang awam begitu. Emang kenapa? Kagak najis kan badan gue, tapi nggak bisa. Yang ada bilang ruwet amat nih Islam. Bisa gara-gara itu kan jadi nggak mau ibadah lagi. Nggak usah dibahas. Mungkin cuma kayak antum-antum yang biasa ngaji ya harus tahu. Ya, jangan sampai cipratan badan kita ini masuk lagi ke dalam wadah yang air sedikit. Dengan sengaja. Kalau nggak sengaja, nggak usah dipikirin. Kalau sengaja itu bahaya, nggak sengaja itu wudu kecipratan balik, ya nggak usah dipikirin udah, kan susah dihindarin. Apalagi kamar mandi kalau kecil, kamar mandi kecil kan sulit mau bagaimana lagi. Kecuali kamar mandi gede kayak kamar tidur, lah enak ember di sono dah, itu bau gayung ke sini, balik lagi. Nah, itu kan nggak ember kecil, wadah kecil, kamar mandi kecil udah nggak apa-apa. Yang penting nggak ada unsur kesengajaan untuk ngebalikin airnya ke dalam wadah. Seperti itu ya, wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم احمد الفاتحة وسر الفاتحة بكرامة الفاتحة يا فرد الهم وكاشف الغم يا من بعبده يغفر ويرحم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر العلان وكل ذي محبة أو ديرة أصحبة والمسلمين أجمعين يا رب أسماء فضلا وجودا منا بالتزام منا بالمصطفى الرسول محضى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه عبد الحمد وآله وصحبه عبادة الصحب والحمد لله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.